Hai, terima kasih untuk kamu yang telah mau klik videoku ini. Perkenalkan, namaku Anglit. Aku ini gemar melakukan analisa, percobaan, tes, dan juga memasak. Kali ini aku mau membahas tentang first travel. Kalian tahu kan first travel? Sekilas tentang first travel ini ya. Yang mendirikan bernama Andika Surahman dengan istrinya Anissa Hasibuan. Andika dulu kita bahas. Andika Surahman ini lahir pada 29 Desember 1985. Ia mengawali karirnya dengan bekerja sebagai pramuniaga di minimarket sambil kuliah di perguruan tinggi yang ada di Jagakarsa itu pada tahun 2004. Di usianya yang masih sangat muda yaitu tahun 2005, waktu itu Andika umurnya masih 20 tahun, dia menikah dengan Anissa, dan untuk menghidupi kehidupan rumah tangganya ini, Andika pun magang di Bank Bukopin, yang waktu itu dia digaji 50.000 per hari. Ia sangat giat bekerja selama setahun di sana. Setelah itu tahun 2008, mertuanya si Andika ini, yaitu orang tuanya dari Anissa, meninggal dunia. Ayahnya si Anissa adalah pengusaha batubara. Jadi Andika harus membiayai hidupnya dan juga istrinya dan juga adik-adiknya, ya total ada 7 orang yang harus dihidupi pada saat itu. Karena gaji yang diperoleh Andika itu tidak mencukupi, maka Andika pun berhenti kuliah. Lalu Andika dan istrinya pun membuka usaha kecil-kecilan. Mereka menyewa tempat dan mulai membuka usaha kayak toko kecil di daerah Depok gitu. Mereka jualan spray, jualan pulsa, makanan, dan juga cetak foto. Namun ini tidak bertahan lama dan segera tutup lagi. Tahun 2009 Andika dan istrinya membuka usaha travel yang diberi nama First Travel. Namun saat itu masih di bawah perusahaan CV First Karya Utama yang kemudian berubah menjadi PT First Anugrah Karya Wisata. Modal untuk mendirikan perusahaan travel ini dia punya 50 juta rupiah yang didapat dari menggadaikan rumah mertuanya. Namun usaha ini hanya bertahan 6 bulan dan rumahnya pun akhirnya disita. Nah, sisa modalnya ini 10 juta. Terus dari sini si Andika mulai untuk lebih giat bekerja lagi. Dia datangin tuh door to door, tanya ada yang mau travel nggak di sini, ada yang mau bepergian nggak di sini. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan pegawai Bank Indonesia yang tertarik untuk menggunakan jasanya liburan ke Vietnam. Nah, dari sinilah mulai usahanya itu naik. Tahun 2012 ada 127 karyawan Bank Indonesia dan kemudian 50 karyawan Pertamina yang diberangkatkan umroh melalui First Travel. Setahun kemudian tahun 2013 mereka berhasil memberangkatkan 3.800 orang umroh. Berkat kesuksesan inilah Andika memberanikan diri untuk mendaftarkan bisnis travelnya sebagai PPIU. PPIU ini adalah penyelenggara perjalanan ibadah umroh di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dia ini membuat banyak promo umroh murah, terus akhirnya jadi banyak jemaah yang tertarik untuk menggunakan jasanya. Tahun 2014, First Travel pun akhirnya mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta US dollar. Dengan setidaknya ada 14.700 orang yang berangkat ke Mekah. Dan di tahun berikutnya yaitu tahun 2015 ada 35.000 jemaah yang diberangkatkan. Wow. Di tahun yang sama, Anissa Hasibuan membuka butiknya yang pertama di Kemang. Ia juga mengadakan pagelaran busana hasil rancangannya di luar negeri, tepatnya di London dan juga negara Eropa lainnya. Ya, untuk expand karya-karyanya gitu. Jadi si Anissa ini sepertinya punya bakat memang di dalam merancang busana. Karena aku lihat juga hasil rancangannya si Anissa itu bagus-bagus dan kelihatan glamour. Tahun 2016, koleksi rancangan Anissa ditampilkan di New York Fashion Week yang bisa dibilang ini adalah peragaan busana yang pertama di mana semua modelnya menggunakan hijab. Jadi inilah masa-masa kejayaan Andika beserta istrinya. Andika dengan istrinya mendapatkan keuntungan, ya mereka bisa jalan-jalan lah ke luar negeri, bisa beli mobil mewah, rumah gedung yang kayak istana, dan kayaknya sangat megah dan mewah gitu ya, glamour deh kehidupan mereka. Namun yang namanya kejahatan itu tidak akan bertahan lama, ya pasti akan terbongkar juga. Tahun 2017 Andika dan Anissa ditangkap oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri karena diduga telah melakukan tindakan penipuan terhadap calon jemaah. Jadi ada sekitar 35.000 jemaah yang gagal diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan apalagi
lagi, ternyata pagelaran busana yang dilakukan oleh si Anissa ini untuk memamerkan hasil karyanya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya diambil dananya dari para jemaah yang gak berhasil berangkat ini. Jadi mereka pun harus membayar mahal atas perbuatannya ya. Semua kekayaan, mobil, rumah, terus apalagi semuanya disita oleh polisi. Dan tahun 2018, Andika dan Anissa dihukum penjara. Si Andika itu 20 tahun dan Anissa 18 tahun. Ini hampir sama hukumannya kayak pembunuhan sih ya, lama banget. Jadi katanya penipuan ini dilakukan dengan skema Ponzi. Apa sih skema Ponzi itu? Yuk kita simak. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Lupa lagi mau ngopi. Nah, jadi skema Ponzi ini adalah modus investasi bodong di mana ternyata keuntungan yang seharusnya didapati oleh investor itu, keuntungan itu didapat ya dari uangnya investor itu sendiri, bukan hasil investasinya. Skema Ponzi ini biasanya membujuk orang untuk invest dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk investasi lain dalam jangka waktu yang lebih pendek dan sifatnya konsisten. Jadi misalnya gini. Kita pindah dulu. Jadi misalnya gini, kamu tuh ditawari produk A harganya 1 juta, terus dibilang nanti kamu akan balik modal kira-kira 40% dari modal kamu ini dalam waktu yang singkat. Nah, bulan pertama kamu dapatlah hasilnya 40% itu, tetapi 40%-nya itu adalah uang kamu yang 1 juta itu. Jadi bukan hasil investasi kamu. Skema Ponzi ini dicetuskan oleh orang yang bernama Charles Ponzi yang terkenal pada tahun 1920-an. Berdasarkan dari praktek arbitrasi dari kupon balasan internasional yang tarifnya berbeda-beda tergantung negaranya. Keuntungan ini dipakai untuk membayar kebutuhannya sendiri dan investor sebelumnya. Uang yang didapat dari hasil investasinya akan dipergunakan untuk membeli kupon di luar negeri, misalnya Italia. Nah, terus udah beli kupon di sini, dikirim baliklah ke Amerika. Begitu sampai ke Amerika, ini pasti harganya berubah lagi karena kan beda negara, beda kursnya. Harganya naik kira-kira menjadi 400% dari harga sebelumnya. Padahal uangnya ini adalah didapat dari investor sebelumnya dan juga uangnya si investor yang ini. Dan setelah mendapatkan jutaan dolar Amerika, kedok praktek ini pun terbongkar. Harusnya nih ya kalau dihitung-hitung ada sekitar 160 juta kupon yang dikeluarkan. Tetapi hanya 27.000 yang terrealisasi. Dan setelah kejadian ini Charles Ponzi pun ditangkap, di penjara. Kalau misalnya skema Ponzi ini tidak dibubarkan, ya skema ini juga akan hancur karena promotornya hilang nih ya. Sisa uang yang diinvestasikan akan diambil oleh promotor. Yang kedua, skema ini butuh investasi yang terus-menerus dan cepat perputarannya. Kalau lambat, ya untuk membayar investor yang baru atau yang lama itu pasti akan kesulitan. Dan adanya pengaruh pasar eksternal. Jadi banyak investor yang menarik sebagian atau penuh. Itu yang membuat hancur. Jadi hati-hati ya kalau misalnya pada saat ini kamu diiming-imingi, ini loh ada investasi ini, ada investasi itu. Hati-hati aja karena tidak selamanya yang ditawarkan itu indah. Kayak kalau dibilang uang bekerja untuk kita, ya padahal kan setidaknya kita harus giat bekerja juga. Ya, oke, gini aja. Terima kasih untuk kamu yang telah mau klik videoku ini. Jangan lupa like dan subscribe.